Cara grading per clip ataupun per timeline di DaVinci Resolve. Tutorial ini sebenarnya udah pernah diangkat di Instagram, cuman seperti biasa tidak bisa diperlambat dan kurang banyak penjelasannya dan cuman cepat, tutorial singkat gitu kan. Jadi ya biasa kita bahas lagi di YouTube untuk lebih jelasnya. Kalian bisa langsung lambatin ataupun bisa simpen di playlist lu, ataupun juga bisa lu cut terus lu jadiin kayak oh ini di bagian ini tutorialnya gitu kan. Di fitur YouTube kan ada tuh yang cut ya. Dan bisa lu share tentunya, dan setiap hari Jumat notifikasi baru akan selalu muncul. Dan jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe, buat lebih tahu tips-tips DaVinci Resolve yang selanjutnya. Nggak usah pakai banyak bacot, langsung aja kita masuk ke DaVinci Resolve. Jadi di bagian color patch, kalau kalian masuk ini ada tulisan clip ya, di sini bisa diklik bawah terus tulisan clip sama timeline. Kalau kalian pencet clip itu, jadi secara default itu pasti langsung kalian grading itu per shot clip yang ada di timeline kalian gitu. Cuman kalau kalian pencet yang timeline, itu dia defaultnya itu ini kosong sebenarnya. Kosong. Nah, cara nambahinnya itu nggak bisa kayak klip, karena kalau klip itu kan dari awal defaultnya udah ada satu ya paling nggak ya. Kayak misalkan di reset pun kan kayak gini gitu kan. Cuman kalau yang timeline itu dia ya emang dari awal itu kosong. Jadi harus nambahin add mode, korektor, kita sambungin hijaunya, input sama outputnya. Klip ini ya kalau kalian klip ya kalian seperti grading pada umumnya aja. Jadi kalian color grading di nomor 11 ya udah nomor 11 yang ke grading. Kalian grading di klip yang nomor 12 ya nomor 12 yang ke grading gitu. Contoh penggunaannya kalau klip ini ya kalian memang mau grading di satu shot ini secara bener-bener gitu kan. Karena kan kalau kita grading secara advance berarti kan kita pakai shape lagi kan. Kita bakal pakai apa namanya? Banyak lagi windows entah itu rectangle, entah itu circle, entah itu apapun lah, gradient gitu kan. Kita bakal bikin shape lightingnya biar kelihatannya lebih cinema dan lebih sesuai dengan seperti film-film gitu kan, atau komersil lah bisa dibilang kayak gitu. Nah yang kalau kayak gitu kan setiap shot itu kan punya pencahayaan yang berbeda-beda, makanya pada defaultnya ya udah kita gradingnya per clip. Dan memang seperti itulah yang dilakukan oleh colorist ataupun siapapun yang memang benar-benar pengen ciptain color grading yang bagus banget. Nah cara selanjutnya adalah yang timeline. Yang timeline ini kan berarti clip versus timeline. Kalau clip tadi itu grading per clip per nomor 12, per 13, per nomor 14. Sekarang kalau yang timeline ini berarti keseluruhan dari timeline. Dari klip nomor 1 ini sampai klip nomor 43 ini ya semuanya bakal ke grading gitu loh. Hanya dengan lu grading di klip salah satunya. Misalkan gua grading di klip 12. Ya udah, 11, 13, 10, 14 itu semuanya bakal dapet kayak gitu. Misalkan ini kan gua udah nambahin korektor. Nah, kalau udah nambahin korektor ya udah nambahinnya kayak biasa aja. Misalkan gua nambahin highlightnya gue agak terangin gitu ya. Nah gue bikin terang kayak gini, semuanya bakal berefek. Ini juga berefek, ini juga berefek, ini juga berefek, ini juga berefek. Nah secara nggak langsung semua itu berubah menjadi timeline. Nah biasanya kalau penggunaan timeline ini mungkin terdengar lebih simple karena oh ya udah berarti gue pakai timeline aja kalau shot kalian semuanya udah rapih, kalau shot kalian lightingnya udah nggak perlu di gimanain, ataupun semuanya udah balance, ataupun semuanya sudah senada warnanya gitu ya. Ya kalau kayak gitu kalian memakai timeline juga nggak apa-apa. Misalkan contoh kasusnya kayak kalau kalian lagi konser atau nggak kalian wedding yang mungkin punya pencahayaan yang sama, nggak terlalu bagaimana, nggak terlalu gantiin antara siang dan malam gitu kan. Ya mungkin ini bisa jadi solusi buat kalian yang mau kerjanya lebih cepat gitu, karena memang timeline ini ya kalian cuman perlu grading di satu klip dan semua akan kena gitu loh. Andai kata klipnya itu sampai 1 sampai 100 berarti kan kalian nggak perlu grading per klip sampai 100-nya gitu loh. Jadi ya sangat mempermudah workflow, tapi perlu hati-hati dalam penggunaannya. Terus lagi contoh penggunaannya itu biasanya ketika lu udah grading develop per klip ya, bukan timeline ya, per klip. Kalian udah grading, udah bagus semuanya 1 sampai 32 shot itu udah ke grading dengan bagus, tapi ternyata klien misalkan pengen nambahin look agak kebiruan tapi secara keseluruhan. Jadi pengennya semua yang ada di timeline ini itu agak dibiruin gitu, atau dibikin vignette atau apalah gitu. Nah look yang keseluruhan itu ya bisa lu pakai di timeline ini gitu, biar lu nggak perlu adjust per klipnya kayak gitu. Dan ya caranya ya udah tinggal ganti ini doang sih kayak gitu.
Dan begitulah caranya grading per timeline ataupun per clip di DaVinci Resolve. Kalau kalian masih ada hal-hal yang belum mengerti di DaVinci Resolve, kalian langsung aja tulis di kolom komentar. Kalau kalian pengen footage gratis, kalian bisa langsung aja mampir di Instagram gua dan cari konten yang ada tulisan free footage. Kalian bisa langsung komen aja footage, ntar gua bakal kasih footage buat kalian grading, buat kalian belajar. Dan gue juga jualan power grade, kalian bisa langsung aja beli power grade-nya di link bio yang ada di semua platform Instagram, semua platform sosial media gua. Dan gue juga open private class offline atau online. Dan good luck buat kalian yang lagi belajar DaVinci Resolve.